ini kita dalam kondisi sehat. Dan hari ini adalah hari terakhir pertemuan kita, dan nanti di akhir Bapak akan menutup kuliah ini secara resmi ya. Dan hari ini seperti minggu yang lalu, Bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari saudara-saudara di akhir perkuliahan ini. Baik berkaitan dengan tema-tema mata kuliah maupun apapun yang mungkin masih menjadi undang-undang atau pertanyaan-pertanyaan yang tertunda ya. Silahkan sampaikan sebebas-bebasnya dalam konteks apa saja, baik itu hukum maupun konteks sosial, ekonomi maupun politik ya. Dalam kaitan dengan Islam tentu saja ya. Yang aktual maupun yang kontekstual dan tekstual. Andita itu menjadi moderator ya. Moderator Andita. Halo Andita. Ya Pak, moderator bagaimana Pak? Iya, nampung pertanyaan lah, Bapak yang jawab gitu ya. Oh Ya, iya Pak, ya baik. Tapi saya ini sedang tidak bisa on cam Pak, tidak apa-apa. nggak apa-apa, silakan. Ya Ya, Pak, silakan diskusi ya, diskusi, sampaikan ke pertanyaan ke Andita, nanti Bapak jawab. Oke, mangga. baik Pak. Ya, baik teman-teman semuanya, boleh ya untuk kalian semua yang masih punya pertanyaan seputar apapun itu yang masih kebingungan dan menjadi pertanyaan di kalian, boleh disampaikan biar bisa dijawab oleh Pak Toto. Ya, boleh. Yang pertama ada Farid. Ya, terima kasih kesempatannya moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya begitu ya, wabil khusus terkait nasionalisme gitu ya dalam pandangan Islam gitu. Kita tahu lah begitu ya, nasionalisme itu apa, katakanlah rasa cinta terhadap tanah air, terhadap negara gitu ya. Nah mungkin saya ingin apa ya, meminta pandangan gitu ya dari Bapak gitu ya terkait nasionalisme ini jika dipandang dari sudut pandang Islam gitu. Terus katakanlah misalkan ini pemikiran liar saja saya gitu ya. Misalkan kalau misalkan dulu gitu kan, katakanlah di zaman Nabi orang berperang atas nama Islam gitu kan. Mereka membunuh ya apa, orang lain karena atas dasar apa, perintah perang itu gitu kan dari Nabi Muhammad, katakanlah seperti itu. Tapi kalau misalkan di zaman sekarang itu misalkan kita di Indonesia gitu ya, misalkan disuruh perang gitu kan, tapi atas nama negara, apakah itu katakanlah eh, dosa atau tidak gitu kan, membunuh atas nama negara bukan atas nama Islam dan segala macam gitu. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih gitu. Jadi posisi nasionalisme dalam Islam itu seperti apa? Terima kasih. Ya, Farid, ya bagaimana Pak? Apakah langsung dijawab Pak? ya langsung dijawab ya supaya hangat. Ya, baik Pak. Yang lain persiapkan pertanyaan yang lain ya. Di nasionalisme, rasa nasionalisme itu harus ada pada setiap muslim ya. Karena cinta negara, cinta tanah air itu bagian dari ajaran Islam. Bagian dari ajaran Islam ya. Dan pemerintahan Islam yang sekarang ya, pemerintahan di Indonesia misalnya, itu pemerintahan yang harus ditaati. Jadi Islam itu mengajarkan agar mentaati pemerintahan. Tentu sepanjang pemerintahan itu tidak berseberangan, tidak menentang syariat Islam gitu ya. Jadi cinta tanah air itu bagian dari iman gitu ya. Walaupun kemudian orang memperdebatkan sumbernya, tapi pada dasarnya adalah apa namanya hubul waton minal iman. Mencintai negara itu bagian dari refleksi keimanan seseorang. Nah, itu nasionalisme seorang muslim harus terjaga, harus hidup terus gitu ya. Ingat, cinta negara. Negara bedakan dengan pemerintahan. Kalau pemerintahan itu berganti,
dari waktu ke waktu, per 5 tahun berganti gitu ya. Tapi negara akan ada terus gitu. Kayak itu bedakan kita cinta negara dengan cinta pemerintah. Bisa saja hari ini kita tidak menyukai pemerintahan kita demi negara kita mengkritik demi negara. Paham ya? Duduk persoalannya begitu dulu. Ada negara Indonesia, NKRI, ada pemerintahan Indonesia. Pemerintahan itu dipilih per 5 tahun. Ya, per 5 tahun. Negara akan ada terus. Nah, yang dimaksud oleh Islam itu mencintai negara. Mencintai negara. Bisa jadi kita tidak suka dengan satu periode pemerintahan. Bisa jadi. Demi cinta negara, kita mengkritiknya. Mengkritik yang baik, yang buruk supaya menjadi baik. Ya, yang baik supaya lebih baik. Gitu. Jadi mengkritik pemerintahan bisa jadi bagian dari refleksi atau implementasi dari cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu wujudnya sikap nasionalisme. Di nasionalisme itu harus ada. Idealisme Anda sebagai seorang Indonesia, bangsa Indonesia itu harus ada terus. Dan tidak boleh terpisah dari cinta kita terhadap Islam. Jangan pisahkan. So, dalam kepribadian kita, kepribadian Muslim itu ada kepribadian yang utuh. Ya, dia cinta negara karena Islam mengajarkan untuk mencintai negara. Gitu. Gimana kalau perang? Kalau perang, ya kita pahami. Perang misalnya, negara akan direbut orang lain, ya kita akan membelanya, gitu, membelanya. Dari sisi apa kecintaan kita kepada negara. Apakah itu jihad? Bisa jadi jihad. Apabila yang kita pertahankan itu kebenaran. Orang menjadi perang karena mungkin mempertahankan kebenaran masing-masing, kan bisa begitu. Nah, kalau kita berperang mempertahankan ini kebenaran menurut kita orang Indonesia yang di dalamnya adalah apa namanya semangat agama, jihad itu. Jadi apa namanya? Karena apa? Mempertahankan kebenaran. Kalau misalnya pemerintah menyuruh berperang atas dasar nafsu, ini melanggar. Mari kita lihat konstitusi kita. Konstitusi kita itu berpihak pada kebenaran, keadilan, ya. Jadi sudah Islami, gitu. Jadi semangat dasarnya bagi seorang Muslim bernegara itu semangat keislaman. Tapi kan ada yang non Muslim di sini, biarkan mereka dengan semangat mereka, dengan cara mereka. Tapi bagi seorang Muslim mencintai negara ini itu bagian dari semangat keagamaan. Jadi nggak boleh dipisahkan ya. Ingat tadi negara itu yang mana, pemerintahan yang mana ya. Jadi kenapa sih Pak Toto mengkritik misalnya padahal itu negara apatis? Justru negara baik, sesuai dengan on the track, sesuai dengan konstitusi yang sudah Islami. Ya, sudah Islam. Dia bukan Undang-Undang Dasar 45. Itu Islami itu. Bahkan Pancasila yang 5 itu agama ketuhanan yang Maha Esa menjadi napas dari sila-sila berikutnya. Nah, ketuhanan yang Maha Esa bagi seorang Muslim itu tauhid itu. Jangan kamu yang lain-lain, tauhid itu. Karena ada orang Kristen juga, biarkan mereka. Jangan kita urus. Kalau ditanya ya ujung-ujungnya Kristen juga yang Maha Esa. Hindu ada 3, ujung-ujungnya adalah yang Maha Tunggal, gitu. Kata mereka ya, biarkan. Kita ngurus kita. Jadi nasionalisme itu bagian dari ajaran agama. Silahkan. Kalau berperang atas nama negara, itu juga dilihat apakah ini sesuai dengan kebenaran yang diajarkan oleh Islam, yang kemudian dituangkan juga dalam konstitusi. Kalau ya itu bagian dari jihad, kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya. Pikiran angatan itu sekuler itu bisa terjadi dia cenderung pada salah satu utuh berpikir sekuler itu. Ada agama non agama itu sekuler itu. Sekuler ya. Ada sekuler yang ke kiri-kirian memisahkan sama sekali dengan aspek-aspek keduniaan. Ada yang sekuler ke kanan-kananan.
Jadi menafikan keduniaan, mengokekan keakhiratan. Islam itu utuh, dunia akhirat utuh itu. Kita bekerja untuk dunia sekaligus ya akhirat. Kalau Anda melaksanakan pekerjaan karena Allah itu sudah utuh itu, bermakna. Bukan hanya pekerjaan yang selesai, tapi juga melaksanakan ibadah. Sebab dalam pekerjaan itu pelaksanaan pekerjaan itu adalah apa parika. Terima kasih. Silakan. Galih itu. Oh, Andita. Ya, di sini selanjutnya ada Galih ya yang raise hand. Boleh Galih disampaikan pertanyaannya? Ya baik, Andita terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf sebelumnya belum bisa on cam karena jika on cam suka terputus-putus suaranya Pak. Izin bertanya Pak terkait dengan isu yang sedang hangat saat ini ya. Yang mana kita ketahui kemarin itu kan ada suatu polemik yang terjadi di Indonesia yang mana Kedubes Inggris itu atau Kedutaan Besar Inggris itu mengibarkan suatu simbol bendera pelangi ya, yang mana itu tuh mensimbolkan kaum LGBT gitu Pak. Nah, ingin bertanya juga ya keterkaitan dengan tadi negara juga gitu Pak. Apakah dengan adanya fenomena saat ini Pak yang mana kaum LGBT ini mulai dibebaskan ataupun mulai dibiarkan dengan begitu saja tanpa adanya suatu apa namanya tuh ya filterisasi atau yang bisa dikatakan sebagai batasan gitu ya Pak, karena di dalam negara Indonesia sendiri kan menganut suatu kepercayaan agama gitu dan semua agama sepertinya tidak memperbolehkan untuk melakukan suatu hubungan dengan sesama jenis. Nah, mungkin pertanyaannya Pak, apakah peran negara ini bisa saling berkaitan erat gitu ya dengan adanya agama gitu? Karena jika dilihat fenomena yang menjadi permasalahan dengan kehidupan saat ini tuh jauh dari adanya kehidupan agama seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Galih. Saya jawab ya, Andita. Jadi kalau fenomena Inggris itu kan sudah diberikan apa namanya nota ya, bahwa Inggris itu tidak menghormati nilai-nilai yang berkembang di Indonesia. Itu menurut para ahli dan juga pemerintah juga sepakat ya, bahwa memang itu wilayah kedutaan Inggris itu berlaku hukum Inggris, jangan lupa ya. Jadi kalau wilayah kedaulatan Inggris di Indonesia ada, yaitu seputaran gedung Inggris, di situ berlaku hukum Inggris. Anda nggak boleh itu masuk ke situ lalu merobek apapun, tidak boleh itu. Karena itu dijaga oleh tentara Inggris di situ, ya. Tapi ruang lingkupnya sebatas itu, pergaulan internasional sampai itu pengaturannya. Jadi kita hanya bisa mengatakan, pemerintah hanya bisa mengatakan Inggris tidak menghormati nilai-nilai yang berkembang di Indonesia. Itu juga sekaligus sebagai jawaban bahwa pemerintah sebetulnya itu juga tidak menyukai. Hanya saja pemerintah kita tidak tegas. Kalau kita balik kepada negara, konsep negara tadi dengan konstitusi di Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu tidak boleh berkembang LGBT, apalagi mengesahkannya gitu. Justru LGBT itu adalah orang-orang sakit yang harus dirawat oleh negara gitu, menyediakan tempat agar mereka sembuh. Bukan disediakan sarana prasarana dan komunitasnya dipelihara, bukan begitu. Jadi ada tempat bagi di Indonesia untuk berkembangnya LGBT karena konstitusinya melarang. Hanya baru konstitusi Undang-Undang 45 Pancasila belum di breakdown menjadi undang-undang. Nah, ini yang jadi masalah.
Rancangan undang tentang itu sudah ada, tapi belum disahkan oleh DPR. Jadi mestinya kita desak DPR agar mengesahkan undang-undang anti LGBT ya, sebelum berkembang jauh. Ini juga kamu harus pahami, mengapa belum disahkan? Karena mayoritas anggota DPR itu tidak ngerti tentang Islam. Tinggal kamu rujukan partai mana silahkan. Sebab yang ngertinya hanya sedikit sehingga tidak bisa memaksa anggota DPR untuk mengesahkan undang-undang itu. Karena itu pahami lebih dalam mengapa DPR tidak mengesahkan. Karena mayoritasnya nggak mau gimana DPR? Kan gitu. Siapa pemegang mayoritas di DPR? Siapa pemegang mayoritas di kekuasaan? Itu aja berpikirnya sederhana. Di LGBT mestinya itu tidak ada di Indonesia. Maksudnya tidak ada itu tidak disahkan eksistensinya di Indonesia. Tetapi orangnya dirawat untuk disembuhkan oleh negara. Begitu mengenai LGBT ya, LGBT. Tapi kita berketuhanan yang Maha Esa. Kata Tuhan Maha Esa itu merujuk kepada agama. Semua agama melarang itu. Kalau agama yang mengesahkan agama yang bertentangan dengan Pancasila itu. Itu ya Gali. Di LGBT itu apa namanya eksistensinya tidak diakui, bukan tidak diakui dalam arti kata harus dibunuh, tidak ya, tapi mereka adalah orang-orang sakit, sama seperti orang TBC. Jangan dijadi komunitas orang TBC dipelihara dikembangkan, bukan, tapi disembuhkan. Disembuhkan, begitu berpikir kita ya sebagai seorang muslim. Tapi itu adalah penyakit, dan penyakit itu bisa disembuhkan. Itu mengenai LGBT kali. Jadi kalau Inggris itu berarti Inggris tidak peka menjadi sahabat Indonesia, tidak peka mengibarkan bendera LGBT di kedutaannya. Tapi kita tidak punya jurisdiksi di dalam kebudayaan di dalam kedutaan Inggris. Itu polisi tidak bisa menurunkannya. Gitu. Karena mereka punya jurisdiksi di sekitar kedutaan itu. Ya, jadi kalau kita teriak-teriak dari luar ya bisa saja teriak-teriak, turunkan, tapi tidak bisa kita maksa. Dan ingat, Inggris bukan Pancasila dasar negaranya ya. Inggris itu liberal gitu ya, liberal. Jadi apapun bisa hidup di situ. Kalau di kita sudah ada ketuhanan Maha Esa. Walaupun kadang-kadang pemerintah juga suka abai terhadap sila ketuhanan Maha Esa itu. Disitulah peran nasionalisme kita untuk mengkritik. Bahan kritik bagi mahasiswa ya. Kalau Anda cinta tanah air, berkritik, jangan cuek. Itu Andita ya. Ya baik, terima Kamu di kasih jalan? Pak. Kamu di jalan, Andita? Iya Pak, ini lagi antar ibu ke Bandung, ada keperluan. Iya. Nggak terganggu? Kamu nggak nyetir? Enggak Pak, udah gantian nyetirnya karena ada kuliah, jadi ibu saya yang Ya maaf Ibu, ini saat kuliah. ya. Bagaimana Gali jawabannya? Apakah sudah cukup jelas? Baik, terima kasih Andita dan Bapak. Mungkin ada satu pertanyaan lagi sih Pak yang masih mengganjal dan ingin ditanyakan apabila masih boleh. Ya, mangga. Ini Iya Pak boleh, terkait mangga Gali. di isu LGBT gitu ya Pak. Kalau tidak salah kan Gali itu pernah mendengar suatu kajian gitu ya di YouTube atau di manapun media sosial Pak, bahwa LGBT ini tuh sebetulnya sudah ada di zaman Nabi Lut gitu Pak. Hanya saja ketika itu kaum ini tuh diazab oleh Allah. Nah, apakah itu benar Pak, dan mengapa jika hal tersebut terjadi hingga saat ini masih ada gitu Pak kaum tersebut seperti itu. Terima kasih. Ya, kaum Nabi Lut itu terkenal disebutnya kan Sodom ya. Sodomi itu dari tempat itu sebetulnya kaum Nabi Lut. Jadi mereka sudah sangat melewati batas, tidak lagi suka pada pasangan karena jenuh dan sebagainya.
lalu tidak suka juga pada sesama jenis ya, lalu mereka kemudian berhomoseksual gitu, berhubungan sama jenis gitu, dan itu sudah mewabah di negaranya waktu itu. Dan itu kemudian Allah menyampaikan azabnya ya, di mana bumi itu dibalikan oleh Allah, sehingga karena memang tidak satu dua gitu ya yang homonya itu sudah memasyarakat, membudaya, maka tidak ada lagi azab kecuali diazab semuanya. Tentu saja yang kena azab juga yang tidak LGBT pada saat itu memang resiko ya. Azab itu bisa juga kena juga pada orang yang tidak melakukan itu, satu dua orang tidak melakukan, tapi yang lain juga, yang lain masyarakat melakukan, bisa jadi dampaknya ada pada itu terjadi. Justru disebut sodomi gitu ya. Sodomi itu dari istilah yang diambil pada umat Nabi Lut gitu. Jadi pernah ada dan berkembang gitu. Nah, inilah yang kita jaga agar virus ini tidak berkembang. Maka diperlukan sebetulnya hukum yang sifat organik untuk mengendalikannya. Kalau menghilangkan semuanya mungkin tidak ya, tetapi terkendali, tidak berkembang jauh gitu. Karena bagaimanapun antara kebaikan dan keburukan itu sunatullahnya ada sampai kiamat. Jadi tidak mungkin dalam suatu negeri semuanya orang baik, tidak mungkin. Karena setannya ada dan tidak pernah mati sampai kiamat. Tapi paling tidak kekuatan yang benar lebih banyak, lebih kuat, lebih tinggi daripada yang salah gitu ya. Jadi pencuri akan ada sepanjang sejarah manusia. Tapi tidak akan mewabah karena para orang yang tidak suka mencuri akan berusaha untuk berusaha menghilangkan kasus-kasus itu, walaupun hilangnya nggak mungkin gitu ya, tapi tidak mengurangi gitu. Orang-orang baik harus lebih banyak daripada orang-orang buruk, orang-orang jahat gitu. Jadi pernah ada dalam sejarah ya, sejarah Nabi, terutama Nabi Lut gitu. Jadi ada, setiap masa itu ada. Hanya zaman Nabi Lut berkembang sedemikian rupa. Nah, kita khawatir perkembangan ini di Indonesia seperti halnya zaman Nabi Lut gitu. Karena itu harus ada upaya-upaya untuk melarang, mengerem perkembangannya gitu. Dengan tidak memberikan ruang untuk eksistensi dan sosialisasi bagi mereka gitu. Jadi dari ahli psikologi saja, para ahli yang betul-betul ahli menyebutkan itu memang penyakit gitu ya. Pernah dulu perdebatan panjang ahli psikologi bahwa itu adalah penyimpangan gitu. Nah, itu harus diterapi. Yang menyebut itu normal, normal, itu orang yang tidak ngerti baik ilmunya secara psikologi maupun secara sosial. Apalagi agama ya. Nah, itu Galih ya. Maka silakan yang lain, Andita. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana Galih? Sudah cukup jawaban dari pertanyaannya? Ya, sepertinya sudah cukup ya dari Galih. Ya, selanjutnya di sini tadi yang pertama raise hand itu ada Dava. Sebelum Asep, kalau tidak salah. Boleh Dava disampaikan pertanyaannya? Oke, terima kasih Dit. Suaranya kedengaran nggak Dit? Iya, terdengar. Oke ya, mungkin ini topiknya beda lagi sama yang Galih tadi ya. Jadi mungkin sedikit cerita dulu. Saya itu punya teman ya Pak, punya teman itu yang dia itu cerita ke saya tuh nggak mau nikah gitu Pak. Nah, saya tanya gitu alasannya kenapa dia tuh nggak mau nikah. Yang pertama mungkin dia tuh bilang karena dia nggak terlalu suka sama orang sampai di titik tuh dia tuh nggak mau bersama seseorang ataupun membuat orang gitu, maksudnya membuat orang tuh berkembang biak gitu ya. Nah, terus alasan yang kedua itu dia bilang banyak hal menarik yang dapat dilakukan gitu selain menikah kata dia. Terus selanjutnya dia tuh nggak bisa juga gampang bosenan sama orang, dan menikah pun bukan pengecualian gitu kata dia. Terus dia juga sempat bilang dia daripada nikah itu menjadi ladang pahala,
dia malah mikir takutnya nanti malah jadi ladang dosa gitu Pak buat dia. Jadi karena dia tuh nggak terlalu suka aja gitu bagaimana itu bekerja gitu. Terus satu lagi itu dia mungkin alasan utamanya ini mungkin ya Pak, dia tuh nggak punya contoh yang baik gitu tentang pernikahan, kehidupan pernikahan di lingkungannya. Jadi dia pun bakal ngerasa ya nggak ada contoh, jadi dia nggak bakal seberuntung itu gitu di masa depan. Nah mungkin yang saya ingin tanyakan gitu Pak, bagaimana bagaimana gitu ya sikap kita gitu ya Pak sebagai teman ataupun sebagai sesama Muslim gitu. Apakah sejujurnya saya juga pada poin tertentu agak setuju gitu ya, tapi mungkin untuk yang lainnya mungkin agak tidak setuju gitu ya. Tapi bagaimana gitu kita meresponnya ke teman kita sendiri gitu Pak yang seperti itu. Mungkin cukup segitu Pak. Ya, Andita bisa diringkaskan nggak, putus-putus tadi dari Dapa? Ya, jadi singkatnya itu ada temannya Dava Pak yang mengungkapkan beberapa alasan dia itu tidak mau menikah. Jadi diantaranya itu karena dia juga tidak punya contoh yang baik tentang pernikahan yang baik gitu Pak. Terus dia juga katanya gampang bosan dengan orang. Lalu dia juga emang tidak berniat untuk bersama-sama di dalam pernikahan bersama seseorang seperti itu Pak. Nah, jadi pertanyaannya itu bagaimana sikap kita sebagai temannya dan juga sebagai sesama Muslim gitu Pak terhadap teman tersebut gitu Pak. Ya, pertama-tama kita sebelum ke bagaimana caranya ya, bahwa dalam Islam itu menikah itu sunnah ya. Fitrah nikah itu. An-nikahu sunnati paman rogiba an sunnati palaisa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang membenci sunnahku, dia bukan umatku. Tidak boleh ada kebencian atau ketidaksukaan pada pernikahan. Dan nikah adalah sunnah Rasul. Dan nikah adalah fitrah setiap manusia. Jadi itu pandangan Islam. Sehingga nikah itu menjadi bagian dari pelaksanaan ibadah dalam Islam itu. Karena itu di Indonesia itu sah pernikahan itu kalau memang sah menurut agama. Kalau kata umat Islam misalnya, bagi umat Islam sah menurut Islam, maka negara akan mengeluarkan bukti administratif. Di nikah itu persoalan agama, dia sunnah Nabi. Jadi yang pertama adalah orang seperti itu, orang itu tidak menyukai sunnah Nabi, ya. Kalau kita, mengapa dia tidak suka, tidak mau? Karena tidak ada contoh yang baik, mungkin di lingkungan keluarganya atau di lingkungan masyarakatnya. Banyak yang bercerai, banyak yang mengabaikan pendidikan anak, dan lain sebagainya. Sehingga menjadi traumatis, gitu, trauma. Karena banyak orang gagal, lalu saya juga khawatir gagal, takut. Dia tidak punya keberanian, dia takut. Padahal nikah itu sunnah Rasul, fitrah, ya. Dan setiap orang itu punya kebutuhan untuk berketurunan, itu butuh. Bagaimana dia menyalurkannya? Bahwa pernikahan itu adalah pemenuhan, salah satu fungsinya memenuhi kebutuhan biologis. Dan pasti setiap orang yang normal dia punya kebutuhan biologis. Bagaimana kalau dia tidak menikah? Berarti dia akan berzina, gitu. Itu hati-hati ya. Mungkin hari ini dia masih berpikir seperti itu karena terlalu muda ya. Tapi coba nanti kamu dekati, kamu ajak diskusi, bahwa suatu hari setiap orang yang normal itu punya kebutuhan itu. Kalau tidak normal berarti harus disembuhkan. Gitu. Karena dia kebutuhan hidup. Dan kebutuhan untuk berketurunan. Dia punya anak dan sebagainya. Ada sekarang ada fenomena baru ya, child free misalnya di Jepang. Itu juga sama, hanya mereka tidak punya agama, karena itu kebutuhan biologisnya mereka salurkan. Tetapi dia tidak menginginkan anak. Gitu. Bayangkan kalau semua orang berpikir seperti itu, habislah sejarah manusia, karena tidak ada lagi yang berketurunan.
Nah, bagaimana sikap kita? Anda ajak terus diskusi ya. Ini orang perlu diajak diskusi. Dia perlu curhat. Ketika misalnya tadi tidak contoh yang baik, jangan lingkungan keluarga atuh. Contoh yang terbaik adalah Nabi. Jelaskan bagaimana Nabi mendidik keluarga. Bagaimana orang-orang yang berhasil membina keluarga. Itu jadikan contoh. Jangan melihat lingkungan gagal, lalu kemudian dia tidak mau melakukannya. Berpikirlah sehat gitu, berpikir sehat. Berpikir sehat saja, akal sehat saja akan sampai pada penerimaan bahwa menikah adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah keharusan untuk merealisasikan fitrah Allah atas dirinya gitu. Dekati yang seperti ini, jangan dijauhi. Ajak diskusi. Jadi wajadilhum billati hiya ahsan. Pola didiknya itu bukan dengan dipapatahan, tapi diajak diskusi. Kalahkan argumentasinya. Beri alternatif. Contoh fenomena-fenomena yang berhasil. Banyak yang berhasil dibanding yang gagal dalam pernikahan itu. Beri dia contoh. Jadi sikap kita sebagai teman seperti apa? Ajak diskusi terus-menerus. Dialog, diskusi. Sekali-kali kasih bacaan, sekali-kali ajak ngobrol dan lain sebagainya ya. Sehingga dia akan persepsi tentang pernikahan itu berubah. Ini mulai di persepsi pernikahan itu banyak gagalnya, persepsi pernikahan itu menjadi banyak masalah gitu. Banyak keluarga yang tidak terdidik, maka saya tidak mau berkeluarga lah gitu, daripada melahirkan orang-orang yang tidak terdidik atau orang-orang buruk. Kan itu pikiran-pikiran yang tidak sehat ya. Jadi lakukan terus-menerus diskusi ya. Kalau Anda sudah sadar benar, tinggal Anda ajak diskusi. Teman yang baik itu teman yang bisa diajak bicara dari hati ke hati ya, dengan level pikiran yang sama gitu ya, dari pendekatan yang baik. Lakukan itu pada teman Anda sehingga dia tidak traumatik, tidak membuat persepsi yang salah, juga pengalaman-pengalaman hidupnya tidak dijadikan sebagai penyakit yang disebut trauma tadi ya. Trauma itu kan penyakit masa lalu yang terbawa, terekam dalam dirinya sehingga membuat persepsi baru tentang pernikahan. Tidak boleh itu dari kasus kemudian dijadikan dasar. Soalnya ada beberapa keluarga yang gagal. Jangan atuh dari kasus kemudian dijadikan sebagai standar. Ya itu siapa tadi yang nanya tuh? Itu ya. Ya silakan. Ya, bagaimana Dava? Sudah cukup? Ya, alhamdulillah Pak, sudah cukup. Terima kasih banyak Pak. Ya ada apa ya, Bangga. Silakan yang lain. Ya, baik. Ya, mungkin di chat apakah ada Asep? Ya, mungkin boleh Ya. Destra dulu. Ya, ada. Halo. Oh ya, Asep boleh ya, Asep. Ya. Terima kasih Anita atas kesempatannya melanjutkan dari pertanyaan Gali gitu Pak. Kalau Asep sih pengalamannya lebih real gitu Pak. Ini mah teman dekat Asep gitu dulunya teh main bareng gitu, main bola lah gitu kan. Terus pokoknya laki banget lah gitu Pak. Tapi waktu semenjak pisah pendidikan gitu Pak. Jadi Asep tuh gak tahu gitu keseharian dia tuh kayak gimana. Tapi Asep tuh dapat apa ya? Dapat informasi dari teman dekat dia bahwa dia itu Pak ya gay gitu Pak. Ya itu gay. Nah, buktinya tuh Asep udah ada bukti langsung dari apa ya? Dari saksi matanya gitu kan. Terus sampai Asep tuh kan diskusi gitu ya sama teman-teman, aduh ini gimana ya, dia gak nyangka banget gitu kan, gini ya udahlah kita
kita berusaha ngepoin gitu Pak, ngepoin dari mulai sosmed dia gitu kan, sampai kalau misalnya kita main bareng tuh nongkrong gitu suka dialihkan gitu, Gung anter ka dia gitu, misalkan gitu kan namanya teh anter ke sana gitu. Nah, teman yang lainnya tuh mulai buka HP dia gitu Pak, dan ternyata memang benar gitu Pak, keadaannya tuh seperti itu gitu. Dan Asep sendiri sama teman-teman shock banget gitu kan, duh kenapa sampai kayak gini gitu kan, dulu kan nggak kayak gini, lebar banget lah istilahnya mah gitu kan. Nah, Asep tuh sampai nyari-nyari tahu gitu Pak ke apa ya, ke guru BK di sekolah, terus sampai juga Asep tuh nanya-nanya ke mahasiswa psikologi tingkat akhir gitu Pak, ini tuh gimana. Nah, terdapat perbedaan gitu Pak. Kalau Asep dapat dari guru BK, dia bilang kalau ini tuh sesuai dengan Bapak yang tadi bilang penyakit gitu kan. Nah, dari sana Asep tuh takut, aduh, di sisi lain Asep tuh pengen ngebantu dia buat normal lagi, soalnya lebar Pak, kalau misalnya dilihat-lihat mah udah ganteng gitu Pak, orangnya teh enggak, Ya, ya enggak itu banget gitu. pasti. Nah, yang kedua Asep nanya ke mahasiswa psikologi tingkat akhir tuh katanya kalau ini tuh bukan bagian dari sebuah penyakit gitu Pak. Terus Asep tuh nanya-nanya ya kita ngelakuin kayak gini, oh gak boleh cenah ngepoin orang tuh itu teh privasi gitu. Kalaupun dia kayak gitu ya udah biarin aja katanya. Lah kenapa gitu tanggapannya, Asep tuh kurang puas gitu Pak tanggapannya. Jadi apa ya, dianya sendiri juga nggak mengakui bahwa aku tuh menyukai laki-laki gitu Pak. Dia itu nggak mengakui, jadi kalaupun Asep langsung tembak dia, oh jangan kayak gini, kamu misalkan jangan kayak gini ya, kan nanti dia responnya malah naon sih tiba-tiba kayak gini gitu kan. Nah, makanya dari Asep sama teman-teman tuh ngebuat apa ya, dia itu kembali seperti apa ya, normalnya lagi lah, nggak sering pergi ke hotel gitu Pak yang kayak gitu. Terus dari apa ya, dari kemudian untuk bisa apa ya, punya rasa ke perempuan lagi gitu Pak, ke pasangan lagi, Asep tuh suka ngencomblangin dia gitu kan, sok jeung ieu biar dia itu nggak ke sana gitu. Nah, menurut pendekatan Islam gitu Pak, semoga apa ya, semoga ada jawaban yang emang bisa kita lakukan tanpa mengintimidasi bahwa dia tuh bener kayak gitu Pak. Soalnya kalau misalnya Asep dapat tanggapan dari mahasiswa psikologi tingkat akhir itu, Asep merasa kurang puas gitu. Kenapa sih tanggapannya seperti ini? Apakah dia itu salah satu bagian dari mereka gitu? Ya, Kayak gitu Pak. ya. Makasih, Sep. Ya, Andita Bapak jawab ya. Iya, Pak. Jangan tanya pada mahasiswa tingkat akhir, apalagi sarjana baru datang, pasti bacaannya terbatas kan. Jadi dan tergantung pada teori yang dia pakai, teori apa ya. Kalau teorinya pakai teori apa namanya psikologi apa namanya deterministik, pasti ya itu sah-sah saja gitu. Tapi pakai teori apa gitu, sehingga dia bisa menilai itu sesuatu yang wajar gitu ya, bukan penyakit gitu. Dan dari pandangan Islam itu jelas dia penyakit ya, sakit yang harus disembuhkan. Bisa jadi trauma, teman kamu itu traumatik. Jadi banyak sekali kasus ya dari gay itu karena memang dia pernah ya, dalam suatu ketika masa kecilnya atau masa remajanya terjadi sesuatu, misalnya diperkosa ya, disodomi oleh temannya atau orang lebih dewasa. Itu 80% dia akan apa namanya dapat penyakit homo, gay. Lihat saja sejarah-sejarah dari kasus-kasus yang terungkap ya, terungkap sampai membuat kriminal. Umumnya homo, lesbian itu sebetulnya akan merubah tingkah laku. Ya, jadi emosinya tidak bisa ditahan lagi. Anda lihat kan ada beberapa orang yang pembunuh berantai, Rian di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Kemudian beberapa pembunuhan itu akibat cemburu
pada pasangannya yang gay atau lesbi. Jadi akan berpengaruh secara psikologis kejiwaan mereka. Nah, juga mayoritas ya lebih dari 80% itu gay, dia dulu pernah ada pengalaman. Misalnya diperkosa oleh orang-orang dewasa. Nah, kecenderungan untuk gay itu lebih kuat gitu ya. Dari orang-orang yang tadinya menjadi objek kemudian akan menjadi subjek suatu hari. Kemudian juga dari pergaulan. Karena itu dalam bahasa awam disebut menular gitu ya. Karena pergaulan, lingkungan sosial yang mendorong terjadinya perubahan secara psikologis gitu ya. Dia menjadi gay atau menjadi lesbi. Atau mungkin juga karena apa namanya kejenuhan. Jenuh karena dia sering berzina pada lawan jenis lalu bosan. Lalu muncullah dia coba-coba. Nah, coba-coba kemudian berkepanjangan. Jadilah gay. Ya, jadilah seperti itu. Karena itu orang seperti itu jangan dimarginalkan. Jangan dibiarkan sendiri, diajak. Buat komunitas yang mungkin akan merubah dia. Ajak diskusi sampai kamu dipercaya untuk curhat. Nah, kamu Sep, kamu akan menjadi seorang sahabat manakala teman kamu sudah curhat di kamu. Artinya kamu sudah dipercaya oleh teman kamu. Kalau belum curhat, kamu belum dipercaya, karena dia akan menyampaikan apa adanya kepada orang yang dia percayai. Bagus sama orang tua. Tapi kadang-kadang ada kesenjangan orang tua dengan anak gitu ya. Mestinya orang tua dia curhat pada orang tua. Tapi kadang-kadang ya lebih dipercaya teman dekatnya kita manfaatkan. Nah, kamu bisa menguji apakah dia sudah percaya sama kamu sebagai seorang sahabat. Karena itu jangan negatif, jangan kemudian menjelekkan, mengolok-olokkan, membuli dia, jangan. Merangkul dia. Lalu secara bertahap, jangan juga terburu-buru. Perubahannya akan lama, akan bertahap. Jadi harus sabar gitu. Sabar. Beri bacaan yang berkaitan dengan itu, dengan agama, bagaimana agama itu melarang. Kisah-kisah dari agama, dari zaman Nabi Lut dan sebagainya. Tapi yang paling efektif menurut informasi ya dari beberapa data itu pendekatan agama lebih efektif dibanding dengan pendekatan psikologis gitu untuk penyembuhan LGBT ini. Jadi bisa jadi walaupun kamu teman dekat, dia ada pengalaman pribadi yang tidak mengenakan berkaitan dengan itu, terutama pemerkosaan. Dan lihat saya di kasus, kadang-kadang mengapa banyak kita, kasusnya juga banyak kok. Ada seorang guru, malah kadang-kadang guru ngaji ya, guru ngaji udah oknum guru ngaji mensodomi anak-anaknya, ada 10-12 anak. Itu cikal bakal munculnya gay-gay baru itu bisa terjadi. Karena itu kan diusulkan agar yang memperkosa anak itu diberi tambahan hukuman dengan dikebiri. Tapi belum terjadi walaupun hukumnya ada, sudah disahkan, tetapi tidak terjadi kasusnya yang seperti itu dikebiri, cukup dihukum saja. Dan jangan lupa di lembaga-lembaga pemasyarakatan juga bisa terjadi hubungan homoseksual itu karena mereka umumnya laki-laki. Maka yang paling kuat, yang jago gelut, yang preman itu biasanya memperkosa kaum laki-laki. Ini juga jadi trauma. Karena di penjara kita masih penjara itu pesantren bagi kejahatan. Dulu dia hanya mencuri loket ya, copet. Kan ditanya itu masuk ke penjara itu. Saya mencuri bang. Yang kamu curi apa? Ya loket bang. Isinya 200.000. Dipukuli itu bodoh kamu. Tapi kalau dia jahatnya lebih tinggi, dipuji itu bagus itu kamu. Buat apa nyuri cuma 100-200.000 tapi dihukum? Kenapa tidak curi 1 miliar? Jadi pesantren, sekolah LP kita itu ya, dari mulai yang jahatnya baru belajar menjadi diajari lebih jauh bagaimana supaya tidak tertangkap gitu, dan bagaimana metode-metode pencurian lebih canggih di kita. Nah, gay juga bisa ditularkan di situ. Itu hati-hati ya.
Nah, kembali ke teman Asep itu, ya Asep jangan dulu kemudian secara ini karena teman kemudian ada memang wilayah privasi, kita hargai. Tetapi wilayah profesi akan dia buka ketika dia percaya pada Asep. Gitu. Sebenarnya kieu Asep saya teh. Nah, Anda sudah dipercaya, maka gunakan pendekatan yang positif. Sebetulnya kamu tuh bisa normal sih. Kalau kamu mau, normalnya seorang dalam LGBT itu yang lebih banyaklah kemauan dari dalam. Mau nggak dia berubah? Mau nggak dia berubah? Dari lingkungan sosial itu mendukung saja. Kalau mau dia berubah, maka bikin lingkungan sosial yang merubah dia. Jadi sehebat apapun Asep mendoktrin dia, kalau di dalam dirinya dia tidak mau berubah, tidak akan berubah, Asep. Tidak akan berhasil. Itu buka dulu itu. Buka dulu. Karena itu tanamkan kepercayaan pada Anda agar mereka percaya pada Anda. Sehingga nanti kita bisa membuka, oh kasusnya semacam ini. Oh traumatik dulu masa lalu. Kita coba dekati bahwa masa lalu itu biarkan berlalu. Biarkan jadi sejarah. Jangan kamu ingat-ingat yang buruk-buruk itu, lupakan saja, yang baik-baik kita ingat-ingat, dan seterusnya dengan pendekatan-pendekatan yang baik ya, dan menyenangkan pada mereka. Itu Sep ya. Jadi bagaimana sikap kita? Jadi yakini bahwa Anda akan menjadi orang yang berpengaruh untuk merubah dia. Bukan sebaliknya ya, gara-gara berteman dia saya jadi ikut gay gitu. Berarti Anda memang tidak layak untuk mempengaruhi dia gitu. Jadi yakini Anda lah orang yang paling dekat, tahu dia bagaimana karakter dia, maka dekati dengan kesamaan latar belakang, kesamaan umur, kesamaan lingkungan sosial, kesamaan dan lain sebagainya. Lewat itulah maka Anda mengubah mereka. Itu saya ya. Andita ya. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana Asep? Sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Ya, cukup sekali. Terima kasih Bapak, dapat dipahami. Ya, baik. Terima kasih Asep. Ya, selanjutnya di sini ada Destra. Ya, cek. Dengar suaranya? Terdengar. Ya, oke. Terima kasih ya. Izin bertanya gitu ya. Mungkin saya sih ingin lebih dijelaskan lagi gitu ya Pak, lebih dalam mengenai mazhab gitu ya Pak. Seperti mengapa sih umat Islam di dunia ini terpecah ke dalam beberapa mazhab dan keyakinan religius. Lalu seperti mazhab mana sih yang harus kita pilih, dan apakah mungkin gitu Pak manusia di masa sekarang ini menciptakan sebuah mazhab baru dalam Islam? Ya. Andita, Bapak jawab ya. Siapa ini? Destra ya. Jadi adanya mazhab itu sebuah keniscayaan. Karena ada pemikiran manusia yang berbeda-beda ya. Jadi ayatnya bisa sama, hadisnya bisa sama, tapi hasilnya, penafsirannya bisa berbeda. Karena perbedaan dari sang penafsir, kedalaman ilmu, metode yang digunakan, itu sangat memungkinkan untuk hasilnya berbeda. Karena perbedaan itu kemudian melembaga menjadi mazhab-mazhab. Ada Syafi'i, Hanafi, Hambali, itu akan membentuk mazhab-mazhab. Dengan pola berpikir yang berbeda, dengan metode yang berbeda, memungkinkan terjadi perbedaan. Ada persamaan dan ada perbedaan. Dan itu sebuah keniscayaan. Apakah Quran mengajarkan bisa terjadi dan boleh terjadi? Bisa. Al-Quran mengajarkan begitu. Jadi orang itu berbeda pikiran, itu memungkinkan terjadi perbedaan. Karena itu batasan Al-Quran ini sangat longgar ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah ilallahi, kepada Allah, kepada Quran, war rasul, dan kepada hadis. Ada ayatnya secara umum dan ada hadisnya, selesai di situ. Walaupun hasilnya berbeda. Si A mau menggunakan hadis A, si B hadis B, tapi sudah jelas rujukannya, ada di dalam Quran, ada di dalam hadis. Selesai di situ, duduk. Baik.
Artinya dua-duanya sesuai dengan hukum, dengan sumber, dengan Quran dan hadis, walaupun hasilnya berbeda. Paham nggak ya, Destra? Kalau sudah ini ayatnya, cuma tafsirnya begini, ini hadisnya, cuma tafsirnya begini, ente jadi A, saya jadi B, selesai di situ, jangan ribut. Artinya sudah kembali. Lalu gimana? Mana yang benar menurut Allah, Pak? Tidak ada yang tahu. Kalau kata Nabi, ibadah yang sah itu adalah ibadah yang kamu yakini. Ya. Kalau kamu yakini bahwa kamu ini Qurannya ini, kan kamu yakin, selesai itu, sah itu dalam pandangan Allah. Kita nggak bisa bertanya apakah diterima atau tidak oleh Allah. Itu hak prerogatif Allah. Tapi kita bisa paham mana sah, mana tidak. Karena bisa dibaca, bisa dikaji. Gitu. Paham ya? Jadi jangan kamu sebut orang lain, kamu tidak sah, kamu tidak terima sholatnya. Jangan, itu hak prerogatif Allah. Kita nggak bisa bertanya pada Allah diterima atau tidak. Tapi ini sah menurut Syafi'i, ini sah menurut Hambali, ini sah menurut, selesai itu. Tugas kita di situ. Dan kamu yakini. Kalau kamu setiap hari sekarang, misalnya setiap subuh itu kunut, kamu punya dasar, kunutlah terus. Kalau kamu tidak biasa kunut dan kamu punya dasar, saya ambil yang tidak kunut Rasul, ambil itu, salah sholatnya, sholat subuhnya. Ya. Jadi apakah mungkin terjadi mazhab baru? Sekarang itu orang penganut mazhab tidak lagi murni disiplin, ya. Sudah eklektik gitu. Jadi ada yang saya itu Syafi'i, padahal dalam hal tertentu dia ikut Imam Maliki gitu. Saya Maliki, padahal tertentu sebetulnya tidak ada yang disiplin murni, tidak ada. Sudah sudah eklektik gitu ya. Apalagi makin ke sini orang suka makin mencari mengapa Imam Syafi'i membolehkan. Oh dasarnya ini, dasar ini sampai ke Quran. Ya gitu. Oh ternyata dalam hal tertentu saya lebih mengambil pendapat dari Imam Maliki. Dalam hal yang lain Imam Syafi'i. Bisa jadi begitu. Dan itu mazhab baru barangkali, mazhab apa namanya teuing, pokoknya ayat Syafi'i timalnya Hambali. Bisa terjadi kok. Tapi itu adalah pemikiran-pemikiran di dunia. Ujungnya itu tidak akan ada di dalam di akhirat misalnya. Mazhab Syafi'i begini seragamnya nanti di alam mahsyar, begini seragamnya Imam Maliki, mazhabnya tidak begitu. Tidak begitu. Itu karena pikiran kita aja di dunia dalam kaitan mencari kebenaran. Kebenaran sejati itu hanya Allah yang tahu. Gitu. Hanya kita mencoba mendekati kebenaran itu. Jadi jangan merasa kitalah yang paling benar. Jangan merasa. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu hanya Allah. Jadi jangan karena Anda orang NU misalnya suka kunut, kamu membuli, mencaci maki orang Persis atau Muhammadiyah yang tidak kunut. Nggak begitu kok. Bukan begitu ajaran Islam itu. Kita menghargai. Anda berbeda pendapat silahkan. Jadi yang penting itu Anda yang meyakini itu. Nggak usah kita membuli orang yang tidak sependapat dengan kita. Kita jaga toleransi internal. Gitu. Kadang-kadang di internal itu sulit. Mengapa umat Islam di Indonesia sulit bersatu gitu ya? Karena mereka lebih paham dengan komunitas mazhabnya. Gitu. Sulit kadang-kadang tidak silaturahmi gara-gara kunut. Kadang-kadang orang NU ya, Bapak dibesarkan di NU tapi diakui NU, diakui Muhammadiyah, diakui Persis. Milih menantu yang kunut, kalau tidak kunut saya tidak akan pilih menjadi mantu saya. Ya, aneh-aneh gitu. Jadi karena awamnya, dia orang yang ngerti banyak dia akan toleran. Begini Pak, kalau saya ini, oh boleh itu juga. Kalau saya mau begini Pak, oh itu juga boleh. Karena orang yang tahu banyak itu kan dia punya dasar. Itu juga boleh, ini juga boleh. Kebetulan saya suka yang ini misalnya. Itu bisa saja. Jadi pertanyaannya apakah mungkin sekarang mazhab baru sudah bermunculan kok gitu ya. Yang tadi yang mirip-mirip mazhab Syafi'i sebelah sini, mirip Maliki sebelah. Tidak ada lagi yang murni disiplin seperti para imam mazhab pencetusnya. Tidak ada ya. Karena itu makin banyak nanti perbedaan-perbedaan itu.
perbedaan makin banyak, persamaan makin kita lihat persamaannya aja lah gitu. Jadi yang penting kita kembangkan sekarang di masyarakat adalah toleransi internal umat Islam. Dari organisasi manapun gitu, organisasi keagamaan apapun, baik itu NU, Muhammadiyah, Persis, LDI dan sebagainya, dia saudara. Yang dasarnya sama, syahadatnya sama, sumbernya Quran dan hadis, titik di situ. Nggak usah dipersoalkan. Walaupun kita berbeda dalam pengamalan tertentu. Itu yang disebut ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Tidak mungkin lah umat Islam sedunia bersatu dalam satu panji. Nggak mungkin itu. Mimpi itu. Nggak akan. Oh nanti Pak, kalau HTI kan, Hizbut Tahrir itu. Dalam satu panji nggak akan. Nggak ada sejarahnya kok. Nabi Muhammad meninggal saja setelah itu pecah kok. Gitu ya. Ada yang pro Ali, pro Muawiyah, gitu. Kemudian berkembang. Jadi itu manusiawi. Kondisi sosial manusia akan seperti itu. Kecuali kalau nabinya ada, zaman Nabi ada, memang bersatu semua di bawah panji Nabi. Setelah itu tidak akan. Karena perbedaan akan terjadi. Dan rujukan secara yang bisa ditanya sudah tidak ada. Kangjeng Nabinya. Kalau dulu orang berbeda pendapat, waktu Nabi ada kan langsung merujuk pada Kangjeng Nabi kan. Bagaimana ya Rasulullah pendapat ini? Lalu Rasulullah mengatakan A, B, semua taat. Kalau sekarang siapa? Tidak ada yang punya otoritas untuk menyatukan itu. Tapi kan para ulama warasatul anbiya, Pak, pewaris Nabi, iya. Dan kalangan para ulama pewaris Nabi itu tidak satu pendapatnya. Tidak satu. Karena itu tidak mungkin menyatukan dalam sebuah panji tertentu. Susah itu. Tidak mungkin. Jadi walaupun kalau Allah mau ya kalau Allah mau kan. Tapi kan ada hukum Allah yang juga berlaku pada konteks sosial kita itu. Bahwa menyatukan satu umat seluruh dunia itu hukumullahnya, takdir Allahnya atau sunatullahnya itu tidak pernah terjadi. Sulit gitu. Dan Allah juga tidak menghendaki seperti itu gitu. Justru keragaman inilah yang akan menaikkan kualitas kita karena beragam. Maka kualitas naik, terus berusaha mencari sampai akhir hayat. Kan makin naik itu kualitas kita. Walaupun yang dicari ujungnya misalnya tidak pernah terjadi. Tapi Allah melihat prosesnya tadi. Kamu berusaha mencari, itulah ibadah dalam prosesnya itu. Apakah ditemukan atau tidak, itu produknya Allah yang menentukan. Kayak kamu berusaha maksimal sekarang, kamu kuliah dengan baik, berusaha maksimal segala macam, serahkan pada Allah hasilnya. Dan Allah Maha Adil. Gitu. Karena proses mencari ini menjadi ibadah bagi Anda. Gitu. Hasilnya serahkan pada Allah. Dan nanti yang terbaik yang Allah berikan kepada kamu. Yang terbaik pada kita itu tidak selalu seperti keinginan kita. Nah, disinilah seorang muslim harus menghayati ya. Saya sudah berusaha Pak, tapi ujungnya saya begini. Yang Allah lihat proses usaha kamu, itu yang dijadikan amal soleh. Adapun hasilnya seperti itu yang terbaik menurut Allah setelah berusaha maksimal. Siapa tahu kalau berhasil seperti mimpi kamu akan tidak seperti ini, malah jadi takabur, malah jadi sombong, malah jadi murtad, kan bisa seperti itu. Nah, disitulah peran sabar. Ketika semua usaha sudah maksimal, serahkan pada Allah, Allah menakdirkan, terima itulah yang terbaik buat kita. Maka kita tenang. Bukankah bahagia itu adalah ketenangan batin? Jangan lupa, bahagia itu bukan di duit. Gitu. Banyak orang tidak bahagia karena banyak duit, banyak. Gitu. Tapi ketika hati tenang, ya, mutmainnah, gitu ya, itulah kebahagiaan. Duit itu alat. Kalau saja saya pemenuhan kebutuhan saya ada, tidak perlu duit, gitu ya. Mau makan sudah ada, mau pakaian sudah ada, mau kemana sudah ada, apa perlunya duit? Jadi duit adalah alat. Tapi bagaimanapun alat itu perlu, jangan nafikan. Sebab dalam Islam mengajarkan usaha maksimal dan yakini Allah itu Maha Adil. Kalau kamu berusaha maksimal, Allah akan melihat proses itu. Gitu. Karena Allah Maha Adil, karena Allah
Maha mencintai, ya, Maha Rahman, Maha Rahim, maka usaha maksimal. Tugas kita sebenarnya berusaha maksimal, lalu setelah itu berdoa, serahkan pada Allah. Gitu. Hasilnya mana? Takdirkanlah yang terbaik buat saya. Yang terbaik buat saya itu kadang-kadang tidak seperti yang saya inginkan. Kan itu aja sih persoalan. Tinggal penerimaan kita terhadap takdir hasil tadi. Gitu ya, Destra. Mangga, masih ada Andita. Ya baik, terima kasih Pak. Bagaimana Destra? Iya, sudah sangat tercerahkan gitu ya. Terima kasih Bapak. Ya, mungkin selanjutnya di sini Rehan, maaf ya dari tadi soalnya Fadil raise hand terus pernah di lower terus raise hand lagi. Jadi mungkin Fadil duluan, nggak apa-apa Rehan? Oke, nggak apa-apa Andita. Ya, boleh Fadil. Baik Pak, saya ingin bertanya mengenai toleransi ya Pak, dan mengenai Muslim jika hidup di negara di mana ia menjadi minoritas. Nah, akhir-akhir ini di Perancis itu kan sedang ada pemilu ya, dan topiknya itu yang paling besar itu adalah mengenai hukum-hukum yang memperlakukan orang Muslim di sana. Nah, Perancis itu di antara negara-negara Eropa yang paling ketat Pak, hukum terhadap terhadap orang Muslim di sana. Misalnya di daerah tertentu tidak boleh pakai hijab, tidak boleh memakai burka. Ada juga yang tidak memperbolehkan penggunaan bahasa selain Prancis misalnya. Karena di Prancis itu bukan cuma sekulerisme istilahnya Pak, tapi namanya laïcisme, artinya bukan hanya negara agama itu harus dipisah dari negara, tapi praktik beragama dalam lingkungan publik pun tidak diperbolehkan. Hanya bolehnya di ranah benar-benar privat saja Pak kalau di Prancis itu. Jadi sebagai seorang Muslim nih Pak, sejauh apa ya seorang Muslim ini harus melawan atau misalnya harus menentang lah hal seperti ini tuh. Karena kalau misalnya mereka protes terlalu besar juga kan misalnya mereka mungkin bisa terkena kasus hukum di sana, atau misalnya kalaupun bukan hukum bisa oleh orang lokal juga yang tidak suka orang Muslim. Jadi apakah seorang Muslim tetap harus menjalankan sejauh mana gini deh pertanyaan Pak, sejauh mana seorang Muslim harus bertoleransi dan di mana harus mengatakan ya ini udah kelewatan Pak, kalaupun misalnya dia juga misalnya terancam di daerah itu. Ya, iya Padil ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Muslim? Muslim melaksanakan ibadahnya seperti yang diajarkan. Dan tentu saja kalau itu harus di ranah privat menurut undang-undang yang berlaku secara positif, nah kita lakukan sesuai dengan undang-undang tadi. Sholat misalnya, daripada sholat Jumat rame-rame lalu Anda dibunuh semua, kan Islam mengajarkan untuk menyelamatkan diri. Nabi juga pada awal perkembangan Islam, kan Anda lihat di sejarah kan, dakwahnya sembunyi-sembunyi gitu ya. Tidak ada adan gitu. Karena sangat minoritas pada saat itu, hanya beberapa orang. Ini juga begitu. Kalau kita minoritas, nah berbahaya kalau eksistensi kita diketahui, maka kita di bawah tanah gitu. Tidak menonjolkan diri. Itu yang dilakukan. Oh gimana Pak? Saya tidak bisa keluar itu kecuali misalnya ke pasar juga harus buka kerudung nih, padahal saya buka kerudung, apa saya harus maksa buka kerudung? Buka kerudung, nggak apa-apa, buka kerudung. Karena buka kerudung dalam kondisi seperti itu darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Itu apa namanya? Paman siapa? Dalam kondisi darurat itu tidak berdosa. Misalnya Anda seorang perempuan, tidak ada orang lain, harus ke pasar. Sementara ke pasar itu bisa ditangkap polisi kalau Anda pakai kerudung. Kan itu ya. Bukanlah kerudung, nggak apa-apa. Karena darurat. Pamanit durro gerobagin wala adin pala isma'alai. Kalau kondisi darurat atau terpaksa maka tidak ada dosa kepadanya. Jadi jangan kadang-kadang ya teman-teman itu tidak ngerti dengan itu, jadi maksa gitu. Ada seorang qori kan, qori udah bagus ngajinya, waktu mau naik panggung dia diminta membuka cadarnya, dia tidak mau, sampai tidak jadi musabaqah tilawatil Quran. Itu salah, itu salah.
sok benar tapi salah gitu. Padahal hukum agama itu mudah banget. Oh, saya malah lebih baik saya kelaparan di rumah daripada buka kerudung keluar rumah. Salah itu. Anda buka kerudung di keluar rumah karena situasi mengharuskan begitu, bagi Anda tidak berdosa. Gitu. Bagaimana sikap kita dalam pemilihan itu? Cari, pilih partai-partai yang lebih ringan gitu ya, kebijakannya kepada Islam. Ini jelek semua, tapi tetap kita harus memilih. Tinggal memilih mana yang jeleknya lebih sedikit. Tidak boleh tidak memilih. Hanya pilih ini yang jeleknya sedikit mana. KBG jelek misalnya ya. Pilihlah yang lebih sedikit jeleknya. Itu sikap umat Islam itu. Harus seperti itu. Jangan ngotot negara misalnya melarang, negaranya melarang, Anda ngotot. Apalagi Anda dengan kekuatan yang lemah melakukan pemberontakannya bunuh diri atuh. Jadi yang namanya jihad itu juga pakai otak, pakai akal. Apakah jihadnya itu akan mungkin menang atau sekedar akan bunuh diri? Kan bisa mikir. Ya, Anda teriak-teriak di tengah seorang, di tengah-tengah 200 orang yang menentang Anda. Ya pasti digarutan, ditaruh ku sararea. Pikir semacam itu. Akal sehat itu bagian dari pelaksanaan ajaran Islam. Ya. Begitulah kalau muslim itu minoritas, kadang-kadang kita termarginalkan. Kalau kita mayoritas begitu toleran kepada non-muslim, ya. Bapak sering ngomong itu. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi, ketika itu aja lah, ya. Bolehlah kita ambil contoh. Salahuddin Al-Ayyubi memasuki Palestina. Di Palestina itu ada orang Nasrani, orang Yahudi, orang Islam. Jadi pidato dia bertepatan dengan tanggal 25 Desember itu Natal. Natal kali itu bertepatan dengan 1 Syawal. Artinya lebaran kan. Lalu apa kata Salahuddin? Silakan Anda kebaktian. Silakan bunyikan genta-genta di gereja. Yang muslim silahkan teriakan takbir, tahmid, tahlil. Itu sejarah itu. Nggak ada yang dibunuh di situ. Nggak ada di pembantaian di situ. Padahal pemegang kuasa sudah di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi lihat ketika di Cordova, ya di Cordova, di Alhambra di Spanyol. Lihat, tidak ada satupun itu umat Islam di situ hidup, dibantai habis ketika tentara salib menguasai Cordova. Jadi kita bukan dendam, tidak boleh dendam ya. Sampai sekarang kita pegang itu. Kalau orang minoritas ada di lingkungan mayoritas muslim, kita wajib menjaga keamanannya, menjaga hartanya, menjaga kebebasan beragamanya. Jangan lihat mereka perlakuan kepada kita. Jangan apapun. Tapi kita balas dengan kebaikan. Apa yang mereka sakiti kita balas dengan sesuatu yang menyenangkan. Itulah Islam. Oke lah, mudah-mudahan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Prancis tuh, dan jangan lupa makin ditekan tuh mereka makin kuat dan makin banyak, gitu ya, anehnya itu kan. Itulah pertolongan Allah. Kita ditekan bukan makin habis, makin banyak. Karena itu di Eropa sekarang orang yang masuk Islam mualaf itu setiap hari ratusan orang masuk. Mereka umumnya orang-orang non-muslim yang cerdas, kaya, ya, menjadi muslim. Banyak juga umat Islam di Indonesia yang masuk Kristen misalnya, banyak. Tapi lihat siapa yang mereka masuk Kristen itu. Umumnya orang-orang miskin yang kelaparan. Mereka butuh super mie, butuh makan. Mereka menggadaikan imannya karena awam, gitu. Jadi nggak usah kita cemburu ya. Yang masuk Islam umumnya orang-orang pintar, yang keluar dari Islam umumnya orang-orang bodoh. Kalau orang bodoh seperti di Indonesia ini kan 85% Muslim, tapi apa yang kita rasakan? Belum terasa karena umat Islam masih tidak ngerti tentang Islamnya, gitu. Jadi kuantitas kita banyak, kualitas kita rendah. Jadi jangan khawatir juga ya, jangan khawatir juga. Ada apa yang menjadi murtad dari Nasrani nggak apa-apa, mereka kan orang-orang bodoh lah gitu. Tapi lihat orang yang mualaf, banyak kan orang-orang cerdas dan orang-orang yang berkualitas gitu. Oke, Andita ya.
Siapa lagi? Ada? Cukup. Ada Pak, satu orang lagi. Sok satu lagi Ya. terakhir ya. Oh iya Pak, baik. Boleh ke Raihan? Oke, baik. Makasih, Dit. Ya, Pak, mungkin ini sebagai pertanyaan penutup gitu ya, Pak. Nah, ini, Pak, terkait fenomena yang lagi viral sekarang gitu, Pak, terkait lagu gitu, Pak, yang diremix atau istilah sekarang mah dibuat jedak-jeduk gitu, Pak. Nah, bahkan sekarang tuh fenomena itu lagi viral gitu, Pak, baik itu di media sosial ataupun di media-media lainnya gitu, Pak. Jadi, saking semua lagu itu bisa dibikin remix gitu atau dibikin jedak-jeduk istilah sekarang, Pak, sampai-sampai pas Lebaran kemarin gitu, Pak, ada sholawat dan juga azan itu dibuat remix gitu, Pak, atau dibikin jedak-jeduk gitu, Pak. Nah, apakah itu diperbolehkan, Pak? Soalnya saya lihat dari komentar gitu, Pak, ada yang bilang, Pak, diperbolehkan asal tidak menyeleweng gitu, Pak, atau keluar dari kaidah tersebut gitu, Pak. Dan Ya. juga ada lagi, Pak, fenomena lagu rohani Kristen gitu, Pak, dibuat remix atau dibuat jedak-jeduk. Nah, menurut kaum dia gitu, Pak, itu diperbolehkan, Pak, karena mengandung sukacita gitu, Pak. Jadi menurut ajaran Kristen bahwa lagu rohani itu dibikin remix gitu, Pak, itu diperbolehkan. Nah, apakah azan dan sholawat begitu sama gitu, Pak, menurut pandangan Islam atau bagaimana, Pak? Soalnya pas Lebaran kemarin gitu, Pak, banyak juga gitu, Pak, teman-teman bahkan ada bapak-bapak atau ibu-ibu gitu, Pak, yang membuat video foto tapi pakai soundnya itu pakai sound takbiran di remix gitu, Pak. Apakah itu diperbolehkan, Pak, menurut pandangan Islam, Pak? Terima kasih. Ya. Itu dalam Islam itu disebut istihza ya. Istihza itu memperolok-olokkan. Kalau itu termasuk memperolok-olokkan, sholawat, takbir, azan, itu pasti dilarang, diharamkan. Istihza namanya. Jadi memperolok-olokkan gitu ya, menganggap itu sesuatu yang membuat orang ketawa gitu ya. Jadi sesuatu yang menarik untuk diketawakan lah, membuat orang ketawa itu tidak diperkenankan, apalagi sholawat misalnya. Kalau dilakukan misalnya pakai musik, sepanjang itu dia menjadi tetap terhormat, mulia, nggak jadi soal gitu ya. Atau itu istilahnya, nadoman itu diperkenankan. Menjadi tetap mulia ya, kalau nama Allah disebut, nama Muhammad disebut, tetap tidak menjadi orang membuli karena disebut gitu, atau menjadi bahan ketawaan, itu diperkenankan. Nah, kemudian juga yang menarik itu orang muslim sholawatan di gereja itu tidak benar itu. Jadi salah. Karena musik bagi orang Nasrani itu bagian dari ibadah gitu ya. Apalagi sholawatan pakai kerudung, ikut misa, itu toleransi yang kebablasan. Malah Bapak curiga siapa tahu dia bukan orang Islam gitu ya. Pakai rebana segala macam. Rebana kan Arab, bukan cerminan dari Islam. Jadi dalam kondisi ubudiyah itu sama sekali tidak diperkenankan kita hadir di dalamnya, walaupun baru pendengar. Atau misalnya Rehan, Pak, saya mah cuma main gitarnya aja gitu. Nah, main gitar di dalam misa, di dalam ritual itu tidak diperkenankan, haram bagi muslim, walaupun main gitarnya tidak haram asalnya. Tapi karena di dalam Kristen itu bagian dari ritual, itu menjadi haram gitu ya. Demikiannya membuat remix misalnya, yang membuat tadi ya, membuat itu orang melecehkan, itu dihindari, diharamkan, tidak diperkenankan. Kalimah-kalimah nama juga dalam Islam, kalimah-kalimah thayyibah. Ada hamdalah, ada istighfar, ada takbir, itu kalimat-kalimat thayyibah gitu. Dan sholawat. Maka jangan perolok-olokkan gitu. Saya kadang-kadang banyak sekali ya jok-jok yang mungkin maksudnya itu sekedar jok tapi merendahkan martabat kalimat-kalimat tadi. Kalimat thayyibah tidak lagi thayyibah, kan itu. Artinya dihinakan, direndahkan, itu yang tidak diperkenankan. Nah, toleransi juga dengan kebablasan. Toleransi itu hanya boleh dalam konteks sosial,
tidak dalam konteks ibadah atau ritual, apalagi akidah ya. Itu aja Rehan ya. Baiklah Andita dan saudara sekalian, ini saat-saat terakhir Bapak sampaikan beberapa hal ya. Yang pertama, saudara, ini kuliah terakhir perguruan tinggi, tidak ada lagi kuliah agama secara formal. Kalau Anda masuk meneruskan ke S2, S3, tidak akan ada lagi. Jadi kalau ini sudah selesai, terserah saudara apakah terus belajar agama atau tidak, apakah itu semua tergantung pada saudara ya. Jadi yang terpenting itu yang menjadi misi kita adalah kuliah PSPI ini berhasil apabila saudara tetap komitmen keislaman yang tinggi di tengah masyarakat. Walaupun bukan pemuka agama, tapi Anda punya komitmen, punya himmah, punya semangat keagamaan yang tinggi untuk belajar dan mengamalkan apa saja yang Anda ketahui. Jadi nilai itu tidak bisa dinilai, hasil itu tidak bisa dinilai selesai kuliah ini. Tapi nanti berhasil atau tidak kuliah PAI dan SPA ini tergantung nanti apa yang Anda perbuat, apa yang ada pada diri Anda setelah Anda di tengah-tengah masyarakat. Apakah masih komitmen, masih kuat komitmen Anda? Apakah Anda masih disiplin mengerjakan sholat dan lain sebagainya? Apakah akhlak itu Anda itu baik? Apakah Anda punya integritas yang tinggi atau tidak? Baru itu akan dinilai ya, berhasil atau gagal. Pesan Bapak adalah bawa Islam kemanapun kamu pergi. Jadi dosennya, Pak Totonya buang sajalah, kuburlah dalam-dalam. Toh nggak akan ketemu lagi kata Anda, biar jangan apa-apa. Tapi Bapak akan kecewa kalau Islam hanya ada di perkuliahan, tidak ada di dalam kehidupan Anda keseharian. Jadikan Islam sebagai rujukan dan pijakan. Yakini bahwa solusi hidup itu ada di dalam Islam. Jangan cari kemana-mana. Anda akan berhadapan dengan keberhasilan dan kegagalan. Itulah sekali-kali berhasil, sekali-kali gagal. Berhasil dan kegagalan adalah sebuah keniscayaan. Maka ketika Anda berhasil, Anda tidak akan menjadi orang yang sombong. Ketika Anda gagal, Anda tidak menjadi orang yang frustasi, gitu, bunuh diri. Serahkan semuanya kepada Allah. Kita bekerja keras, gapai cita-cita, bekerja keras, menjadi pengusaha, menjadi kaya, menjadi pejabat, menjadi pemimpin, bekerja keras untuk itu. Tapi ujungnya hasilnya adalah takdir Allah. Silakan Anda berkiprah dimanapun. Islam mengajarkan Anda mesti profesional. Mesti Anda menjadi ahli. Islam mengajarkan Anda menjadi pemimpin, bukan makmum. Karena Anda hanya 11% yang mewakili generasi seusia Anda. Karena itu Anda disiapkan untuk jadi lokomotif, bukan gerbong. Ya. Untuk membawa banyak orang ke arah kebaikan. Dan Anda disiapkan untuk menjadi ragi, bukan ketan, ragi. Membuat manis seluruh masyarakat. Di mana Anda berada, maka masyarakat akan menjadi baik. Itulah ajaran Islam. Itu yang disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kamu akan jadi rahmat bagi sekian Allah, bagi seluruh alam. Terakhir Bapak minta maaf ya. Kalau dalam selama ini satu semester ada kesalahan yang mungkin Bapak buat, pasti tidak sengaja, itu pasti karena situasi kondisi, nah itu Bapak minta maaf. Dan terakhir tentu Bapak berdoa semoga saudara-saudara sekalian dapat segera menyelesaikan studi di UPI ini dan segera menjadi anggota masyarakat yang memberikan warna pada lingkungan Anda. Menjadi seorang anak bangsa ya, yang memimpin bangsa ini di masa depan. Masa depan penuh tantangan yang berbeda dengan tantangan masa kini. Hadapi itu. Dan yakini bahwa Islam memberikan solusi-solusi kalau Anda mau berpikir. Sekian saja pertemuan kita dan pertemuan akhir ini. Semoga Allah memberikan rahmat, barokah atas apa yang kita pernah bicarakan di sini. Dan
Kita tutup bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Kita tutup bersama-sama baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bapak kasih banyak izin Pak. bertanya. Halo. Kenapa? Pak izin bertanya, kalau untuk UAS bagaimana Pak? Enggak. Jadi Bapak tinggal mengumpulkan nilai sedang diakumulasikan termasuk dari tutorial, tidak ada UAS langsung Bapak memberikan nilai. Oke, kecuali ada yang keteter, kekurangan, baru Bapak kontak nanti pada KM ya, pada Andita ya. Ya, Iya, terima Pak, kasih. siap. Enggak. Ya, Assalamualaikum kalau, warahmatullahi Pak, wabarakatuh. Ya. Pak maaf, kalau untuk di spot itu pertemuan 14, 15 belum ada Pak. Ya nggak apa-apa, ya. Ya, sama satu lagi Silakan. Pak, maaf, kelas kita izin untuk foto bersama dulu, boleh Pak? Oh, boleh. Dokumentasi Pak. Boleh. Iya, dokumentasi. Ayo. Boleh ke Ratu Anggi. Siapa? Ya. 2 slide. Slide kedua masih banyak yang off cam.